Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasukian. Kali ini kita kembali belajar tentang lingkaran, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran yang kita pelajari di kelas 11 Matematika Peminatan. Dimana di video yang pertama kita membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Video yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Dan sekarang kita ke bentuk umum dari persamaan lingkaran itu sendiri. Bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat tambah ax ditambah b tambah c sama dengan 0. Ingat, ketika kita berbicara lingkaran, maka kita harus membahas juga tentang pusat dan jari-jari lingkarannya. Kalau dia bentuknya seperti ini, maka pusatnya adalah min a per 2, min b per 2, di mana a itu adalah koefisien dari x-nya, b-nya adalah koefisien dari y-nya. Dan jari-jarinya nanti akan kita rumuskan dia dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Atau dengan kata lain, pusatnya dikuadratkan masing-masingnya dikurangi C. Ini sebenarnya adalah penurunan dari rumus lingkaran yang berpusat di A, B. Tapi penurunannya tidak usah kita buat di sini, nanti terlalu panjang videonya ya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Diketahui lingkaran 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 4x dikurang 63 sama dengan 0. Maka jari-jarinya adalah, ingat tadi bentuk umum dari persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah by. Nah, karena di sini masih 4x kuadrat, kita sama-sama bagi 4 semua. Sehingga nanti hasilnya adalah x kuadrat ditambah yang ini bagi 4, y kuadrat dikurangi x dikurang 63 per 4. Nah, sekarang kita lihat ini, kita arahkan dulu ke bentuk umum persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dia dengan 0. Jadi dari sini kan bisa kita lihat bahwa nilai a itu sama dia dengan minus 1 ya. Nilai b-nya adalah 0 karena di sini tidak ada koefisien dari y-nya. Berarti 0, C-nya sama dengan minus 63 per 4. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti bisa kita cari jari-jarinya. Yang mana jari-jarinya dirumuskan dia dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambahkan B kuadrat per 4 dikurangi dengan C sama dengan akar dari A-nya adalah minus 1 dikuadratkan dibagi 4 ditambahkan B-nya adalah 0 kuadrat per 4, C-nya minus 63 per 4. Saya rasa sampai di sini bisa ya. Sama dia dengan akar dari minus 1 pangkat 2, 1 dibagi 4 ya tetap seperempat ditambah yang ini 0 pastinya dikurang-kurang, kurang kali negatif berarti jadi tambah 63 per 4 atau sama dia dengan 1 tambah 63 adalah 64 dibagi 4. 64 dibagi 4 16 berarti akar 16 sama dia dengan 4. Sehingga jari-jari untuk lingkaran di soal ini adalah ya B, yaitu 4. Untuk soal berikutnya bisa kita lihat lingkaran L, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah by kurang 12 sama dengan 0 melalui titik 1,7, maka pusat lingkaran tersebut adalah. Oke, dari bentuk umum persamaan lingkaran yaitu tadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambahkan dengan c sama dia dengan 0, maka bisa kita peroleh di sini bahwa nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya tetap B tapi B kecil ya, C-nya adalah minus 12. Akan tetapi bisa kita lihat di soalnya ada katanya titik ya yang dilalui lingkaran. Berarti dengan kata lain, ketika kita substitusikan titiknya ke lingkaran, dia akan memenuhi sama dengan 0. Itu kan syaratnya ketika dia melalui titik. Berarti inilah dia X-nya, yang ini dia Y-nya. Substitusikan ke Mario. 1,7 kita substitusikan ganti X-nya
berarti jadi 1 kuadrat, Y-nya juga 7 kuadrat, ditambah 4 dikali 1, ditambah B dikali 7, dikurangi 12 sama dengan 0. Ini artinya ya, ketika dia melalui suatu titik. Kenapa harus kita cari? Untuk mencari nilai B-nya ini. Karena B-nya kan belum kita ketahui. Karena untuk menentukan nanti pusat dari lingkarannya. 1 pangkat 2, 1. 7 pangkat 2, 49. Ditambah 4, ditambah B dikali 7, 7B dikurangi 12 sama dia dengan 0. Yang ini 50 tambah 4, 54 dikurangi 12, 42 tambah 7B sama dia dengan 0. Kita operkan 42-nya ke kanan, maka kita peroleh 7B sama dengan minus 42. B-nya adalah minus 42 per 7 atau minus 6. Inilah hasilnya. B-nya ya. Berarti di sini dia minus 6. Tetapi yang ditanya bukan yang itu. Yang ditanya adalah pusat dari lingkarannya. Maka lingkaran katanya berpusat di min A per 2, min B per 2. Di mana min A-nya atau A-nya tadi adalah 4 per 2, B-nya adalah minus 6 per 2. Sama dia dengan minus 4 dibagi 2, minus 2 pasti ya. Minus jadi positif. 6 dibagi 2, 3. Sehingga option yang kita peroleh adalah yang B. Ini. Untuk soal selanjutnya, P adalah titik potong garis X dikurang 4Y tambah 4 sama dengan 0 dan 2X tambah Y sama dengan 10. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P dan menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 0. Nah, ingat kalau kita mau membentuk persamaan lingkaran, kita harus tahu pusatnya, kemudian jari-jari. Harus itu ya. Sedangkan katanya pusatnya dia adalah titik potong dari dua buah garis ini. Kalaulah seandainya kita buat dia gambarannya kira-kira seperti apa. Misalkan ini adalah lingkarannya. Kemudian ada garis. Nah ini ya. Kemudian ada lagi garis. Oke. Ada titik potongnya. Kemudian ada garis satu lagi menyinggung lingkaran. Misalkan kita buat saja warnanya warna biru. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini inilah pusat lingkarannya. P-nya tadi. Kemudian jari-jarinya nanti yang mana? Ini jarak antara P-nya ke garis yang ini yang birunya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 0. Ini ya. Inilah R-nya. Berarti harus kita cari dulu dia titik P-nya, kemudian jari-jarinya berapa, baru bisa kita tentukan persamaan lingkarannya. Nah, sekarang kita cari dulu titik P-nya. P-nya itu nanti kita peroleh dari titik potong antara X dikurang 4Y tambah 4 sama dia dengan 0 dan 2X ditambah Y sama dengan 10. Kalau seandainya yang ini kita operkan ke kanan, maka kita nanti akan peroleh sama dengan minus 4 ya. Yang ini kita ganti operkan ke kanan. Kita sama-sama hilangkan X-nya, berarti ini kali 2, yang ini dikali 1. Maka 2X dikurang 8Y sama dengan minus 8. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan 10. Kita kurangkan boleh ya. Ini habis. Minus 8Y dikurangi Y adalah minus 9Y. Sama dia dengan minus 8 dikurangi 10 minus 18. Maka Y-nya adalah minus 18 dibagi minus 9. Sama dia dengan 2. Nah, Y-nya sudah dapat 2. Itulah nanti kita substitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan kedua untuk mendapatkan X-nya. Atau ke sini saja kita buat ke persamaan 1. Maka Y sama dengan 2, substitusikan ke persamaan 1, X dikurangi 4 dikali 2 sama dengan minus 4, X sama dengan minus 4, 4 dikali 2, 8 pindah ke kanan jadi positif ya. Maka X-nya adalah
Sehingga pusatnya bisa kita peroleh di sini adalah 4,2 ini. Kemudian ada lagi nih, menyinggung. Karena menyinggung berarti kita harus cari jari-jarinya dulu. Untuk menentukan jari-jari dari persamaan lingkaran, ingat rumus dari sebuah titik yang menyinggung garis, yaitu apabila persamaan garisnya ini adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kemudian titiknya misalkan kita buat X1, Y1, maka jari-jarinya itu nanti adalah harga mutlak dari AX1 ditambah BY1 tambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang ini kita gunakan untuk mencari jari-jarinya, sehingga bisa kita peroleh persamaan lingkarannya adalah rumusnya di video yang pertama, biar lebih gampang ya. Di video yang pertama sudah ada rumusnya, kita buat bahwa X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dia dengan R kuadrat. Nah, A-nya tadi adalah yang ini dia B-nya. Sehingga X dikurangi 4 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 dikuadrat. R-nya tadi adalah yang ini. Berarti A-nya jadi 3, B-nya 4. Berarti 3 dikali X1-nya yang ini 4,2. Berarti 3 dikali 4 ditambah B-nya 4 dikali 2 dikurangi C-nya. Di sini kan kebetulan tidak ada C ya, tidak ada konstanta, berarti kurang 0 per akar dari A-nya 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan, dan ini kuadrat. X pangkat 2 dikurangi 2 kali X dikali minus 4, berarti 8X ditambah yang ini 16 ditambah Y kuadrat dikurangi 4Y tambah 4 sama dia dengan kuadrat. Dengan ini jadi hilang ya. Oke. Ini maaf, harus kita buat dalam kurung. 3 dikali 4 12 ditambah 8 per akar 9 ditambah 16, berarti akar 25 dikuadratkan. Sama dia dengan 12 ditambah 8 itu 20, yang ini hasilnya adalah 5. 20 dibagi 5 yaitu 4 pangkat 2. Kita sederhanakan lagi, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kita duluankan yang X-nya, dikurang 4Y. 16 ditambah 4 berarti tambah 20, sama dia dengan 4 pangkat 2, 16. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 4Y, 20 dikurangi 16 adalah 4, sama dia dengan 0. Maka kita peroleh opsinya adalah yang D. Soal selanjutnya, sebuah lingkaran berpusat pada garis Y sama dengan 2X tambah 6 dengan ordinat 4 dan menyinggung garis X dikurang 3Y kurang 7 sama dia dengan 0. Nah, tetap sama seperti yang tadi, kita harus mencari pusatnya dan mencari jari-jarinya. Dan di sini kan sudah dibuat bahwa ada katanya sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran, di mana persamaan dari garis itu tadi adalah X dikurangi 3Y kurang 7 sama dia dengan 0. Kemudian pusatnya tadi juga dia berpusat pada garis, ada sebuah garis juga di sini maksudnya, tapi ordinatnya dia adalah 4. Oke. Berarti X-nya harus kita cari dulu. Untuk mencari X-nya bisa kita lihat dari sini, karena ordinatnya tadi adalah 4. Ordinat ingat sama dia dengan Y ya, sehingga bisa kita substitusikan kemari. Y sama dia dengan 4, substitusikan ke garisnya 2X tambah 6. 4 sama dia dengan 2X tambah 6, berarti 2X sama dengan 4 dikurangi 6 minus 2. X-nya adalah minus 1. Berarti kita peroleh di sini pusatnya minus 1,4. Ini ya pusat. Kemudian kita cari jari-jarinya nih. Oke, jari-jari R.
Untuk mencari jari-jari R tadi kita gunakan rumus dari harga mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya, dari rumus andaikan ini AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Karena kebetulan persamaan lingkarannya pusatnya sudah diketahui, maka bisa kita tentukan persamaan lingkaran dari rumus ketika diketahui pusat A, B atau H, K, yaitu X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, dimana inilah dia sebagai A-nya, yang inilah dia sebagai B-nya. Kita masukkan yuk. X dikurangi A-nya berarti kurang minus 1 jadi tambah 1 dikuadratkan ditambah Y kurang B-nya yaitu 4 dikuadratkan sama dengan R-nya tadi adalah harga mutlak, A-nya jadi 1, X1-nya adalah minus 1, berarti 1 dikali minus 1 ditambah B-nya karena minus 3 berarti jadi kurang 3, Y1-nya adalah 4 dikurangi C, ditambah C di sini, tapi karena C-nya adalah negatif berarti jadi kurang 7 per akar dari A-nya adalah 1 dikuadratkan ditambah minus 3 dikuadratkan, dan ini harus kuadrat. Kita kuadratkan juga yang ini, jadi kita peroleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah yang ini Y pangkat 2 dikurang 2 kali Y kali 4 berarti jadi 8Y minus 4 pangkat 2 16 sama dia dengan 1 kali minus 1 minus 1, yang ini dia minus 12 dikurangi 7 per akar dari 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat berarti 10 dikuadratkan. Kita duluankan yang pangkat 2, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 8Y 1 tambah 16 berarti tambah 17 sama dia dengan minus 1 kurang 12 kurang 7 adalah minus 20 ya, dikuadratkan berarti 400 per akar 10 dikuadratkan habis akar berarti jadi per 10 ini habis, sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 8Y 17 dikurangi 40 kurang 23 sama dia dengan 0. Maka jawabannya adalah yang B, option B. Sekarang kita masuk ke posisi suatu titik P, Q terhadap lingkaran L. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Untuk penentuan posisi titik ini sendiri terhadap lingkaran dilakukan dengan mensubstitusikan atau menggantikan nilai X dan Y dari titik ke lingkaran L sehingga diperoleh nanti K sama dengan P kuadrat. P-nya itu kita peroleh dari ini ya, kita gantikan X-nya dengan P, Y-nya dengan Q. Jadi kita peroleh seperti ini. Sedangkan nilai K ini itu kita sebut dia sebagai kuasa titik biasanya ya. Jadi bisa kita lihat ini, apabila titiknya berada di dalam lingkaran maka kuasa titiknya lebih kecil dari 0. Kemudian kalau dia di atau pada lingkaran maka kuasa titik T-nya sama dengan 0. Kemudian kalau dia di luar lingkaran kuasa titiknya lebih besar dari 0. Ini sebenarnya sudah sama seperti video 1, video yang kedua yang sudah ada kita buat posisi titik terhadap lingkaran ya. Sebagai contohnya, kita lihat di sini titik R n,1 terletak di luar lingkaran. Nah, artinya di sini karena dia di luar lingkaran berarti tandanya nanti adalah lebih besar dari 0. Kita gantikan X-nya dengan N, Y-nya dengan 1. Ayo kita masukkan. Berarti jadi N kuadrat itu adalah K kuasa titik L lah ini ya. Sama dia dengan N kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 3 kali N ditambah 2 kali 1 kurang 13 lebih besar dari 0.
N kuadrat. Kita duluankan yang 3N-nya. 1 pangkat 2, 1. 2 kali 1, 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Dikurangi 13, berarti kurang 10 lebih besar dari 0. Kita faktorkan. N, cari 2 buah bilangan. Apabila nanti kita kalikan, hasilnya adalah minus 10, dijumlahkan minus 3. Berarti jadi minus 5 plus 2 ya. Jadi nanti dari sini pembuat nolnya, N sama dengan 5 dan N sama dengan minus 2. Kalau saya lebih suka saya arahkan ke garis bilangan karena berlaku untuk semua ya. Kita mulai dari yang terkecil minus 25. Kemudian kita lihat koefisien pangkat tertingginya positif atau negatif. Dia positif. Buat berselang-seling. Kemudian yang diminta lebih besar lebih kecil. Ya, yang diminta adalah lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya. Jadi untuk penulisannya nanti adalah N-nya lebih kecil dari minus 2 karena dia sebelah kiri, atau N-nya lebih besar dari 5. Tidak ada tanda sama dengan ya. Berarti jawaban kita adalah yang B. Jadi sobat matematika, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video baru lainnya. Selamat pagi.